Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman lagi mau pakai komputer, tapi ternyata mouse-nya agak-agak sakit nih. Penyakitnya di mana dan gimana cara benerinnya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Ada satu buah skrup di sini yang kayaknya sih gampang bisa dibuka. Coba kita cek dulu kira-kira pakai skrup model kembang apa model min ya. Kalau model kembang ya tinggal pakai obeng yang ini aja, obeng kembang. Selesai dibuka teman-teman. Terus kita bisa ngelihat deh isinya itu apa aja dan kira-kira kerusakannya di bagian mana. Apakah kerusakannya di bagian sensornya, di infrarednya, atau di mananya, di IC-nya, ataukah di tombolnya teman-teman. Ini IC berikut sensor ya teman-teman. Kayaknya sih IC berikut sensor. Entah sensornya pakai satu atau pakai dua ini ya kalau kayak gini. Di dalamnya tuh ada beberapa buah komponen, ada IC atau sensor, kemudian ada infrared atau LED. Saya kurang paham itu komponennya, belum pernah saya cek di internet. Terus ada elko, terus ada resistor, dan ada potensio, seperti potensio yang kayak ban itu, yang kita bisa pakai buat scroll ke atas dan scroll ke bawah. Kalau kita balik kondisinya sih seperti ini. Saya nggak ngelihat ada kerusakan di jalur PCB-nya, kayaknya sih aman-aman aja. Basah juga enggak, lembab juga enggak. Cuman potensionya aja yang kayak rada-rada macet. Karena memang bener waktu saya pakai itu potensionya agak macet gitu teman-teman. Cek, akhirnya saya cek di internet. Saya ngelihat harga-harga mouse lumayan juga sih. Relatif lah harganya. Tapi kalau misalnya kita punya mouse seperti ini, kalau misalnya masih bisa diperbaiki, kenapa enggak ya? Coba aja diutak-atik sendiri, mana tahu bisa sembuh. Kalau misalnya kira-kira kerusakannya nggak ada pada komponen, bisa jadi kerusakannya pada kabel. Kita akan membuktikannya setelah kita bersihkan dulu beberapa komponen yang kira-kira kotor, seperti potensio yang ini. Kita semprot pakai cairan pembersih, terus kita puter-puter sampai kira-kira lancar, nggak nyendat-nyendat lagi teman-teman. Terus di kaki-kaki komponennya juga kalau perlu kita semprot sih. Karena ini adalah komponen atau alat yang fungsi vitalnya adalah optik. Karena sensor geraknya kan dari optik ya jelas. Itu kan vital, jadi saya nggak semprot, itu cuma saya bersih-bersihin aja kakinya. Kalau misalnya pas saya semprot, sensornya saya tutup pakai jempol teman-teman, supaya dia nggak kena semprotan dari cairan pembersih. Soalnya gini, kerusakan dari mouse ini rada-rada connect gitu. Rada-rada connect, jadi kadang-kadang tuh connect, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ada pesan dari komputer bahwasanya USB yang dicolokin barusan itu malfunction gitu. Dan Windows nggak bisa recognize it, kayak gitu ceritanya. Sambil ditemenin sama V waktu memperbaiki ini, dia ngeliat saya lagi nyemprotin sensornya teman-teman. Nyemprotin kaki sensornya saya tutupin pakai jempol. Terus saya ambil sikat gigi, agak dibersih-bersihkan, digosok-gosok sedikit gini biar karat-karatnya hilang. Sekaligus ngelihat ada nggak sih kira-kira jalur yang putus. Tapi saya nggak ngedapetin ada jalur yang putus di sini meskipun udah saya semprot. Terus saya gosok-gosok pakai sikat gigi seperti ini. Ada komponen-komponen yang saya sebutin tadi tuh nggak kelihatan ada yang rusak juga teman-teman. Sebetulnya saya agak curiga sama kabelnya. Saya coba cari kabelnya dulu. Kalau misalnya saya nemuin kabel mouse yang kira-kira masih bisa dipakai, saya bakal pakai deh. Saya bakal lepas kabelnya, terus kabelnya saya bakal pasang di sini. Tapi kalau misalnya kira-kira bukan kabelnya, ya udah tinggal diganti aja komponennya gitu.
Kalau misalnya nggak ada dijual, dikanibalin, cari mos-mos yang rusak. Dan kalau misalnya masih ada beberapa komponen yang masih bisa dipakai, nah komponen itu bisa dipakai untuk memperbaiki mos yang rusak seperti ini. Udah deh ngebersihinnya, kayaknya udah cukup deh ya. Enaknya teman-teman, ngebersihin pakai cairan pembersih itu kalau masih basah, kita hidupkan atau kita aktifkan komponen kita aktifkan perangkat elektroniknya, dia nggak bakal korslet kecuali udah over ya, sampai basah kuyup gitu, bisa jadi over. Tapi kalau pakai cairan pembersih, sering saya coba untuk uji coba dalam keadaan habis disemprot terus dibersihkan sedikit, digosok-gosok pakai sikat gigi, kan masih ada kelihatan lembab-lembab gitu ya. Itu waktu saya hidupkan nggak ngefek loh teman-teman, nggak nambah rusak juga. Artinya cairan pembersih yang kita pakai itu harus sesuai untuk komponen elektronik. Nggak bisa kita pakai cairan pembersih untuk membersihin rantai motor, itu nggak bisa. Soalnya teman saya pernah ngebersihin kipas angin, disemprot pakai cairan pembersih, waktu kipas anginnya masih berputar gitu, karena macet akhirnya disemprot, malah berasap, korslet dia. Karena ngebersihinnya pakai cairan pembersih yang nggak dikhususkan untuk elektronik. Ini dia kabelnya, tinggal saya setting aja posisinya. Yang jelas dia ada di tengah-tengah, ujung paling depan, dan nyelip-nyelip di bagian samping kanan teman-teman. Kalau misalnya nggak bisa dimasukin dari atas gini, kita agak angkat aja PCB-nya, kita masukin kabelnya dulu, terus kita tinggal letakkan PCB-nya di posisinya yang asli. Kalau misalnya kita ngebuka mos ini agak rada-rada ada yang compes atau pecah, wajar karena umurnya udah tua. Ini saya pakai mos ini udah sekitar 11 tahun. Udah 11 tahun teman-teman. Seingat saya dari 2010 ini. Iya, dari 2010. Udah 11 tahun. Langsung tutup, kebalik. Nah, gini, tutup, terus kita pasang skrupnya. Kita nyalain PC. Terus kita cek kira-kira masih nyendat apa enggak. Kalau misalnya masih nyendat itu karena dia itu hidup dan mati gitu loh teman-teman. Kadang-kadang dia hidup, lampunya nyala, kadang-kadang dia mati gitu, seolah-olah ada kabel yang putus di dalam, kabel USB-nya tuh kayak putus di dalam gitu. Entah karena kebanyakan digoyang-goyang atau memang pernah tertekuk, akhirnya serabut tembaga di dalam kabelnya itu putus. Kita nggak tahu. Kalau misalnya kita cek pakai avometer, baik-baik aja, karena dia lost contact ya. Kalau lost contact itu dicek pakai avometer, biasanya sih kelihatan bagus. Cara satu-satunya ya kalau misalnya kabelnya rusak, kita akan ganti kabel yang baru. Tuh, masih sakit jiwa dia teman-teman. Ini udah saya hidupin PC, kemudian saya colokin dan muncul pesan malfunction di PC saya. Kadang-kadang dia connect, kadang-kadang enggak. Kedepannya saya bakal carikan kabel. Jadi kalau misalnya teman-teman punya MOS yang rusaknya hampir-hampir mirip seperti ini, kadang-kadang dia connect, kadang-kadang enggak, atau kadang-kadang muncul malfunction atau USB last year connect, kayak gitulah. Itu katanya Windows cannot recognize it. Jangan dibuang dulu. Mungkin kabelnya rusak, ganti aja dengan kabel yang baru. Semoga berhasil. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye.